cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Saya, Bu. Ya, Sela. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat pada masa lalu. Ya, bagus. Jadi, cerita rakyat adalah cerita yang berasal dan berkembang dari masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas budaya yang beraneka ragam. Nah, cerita rakyat ini memiliki beberapa jenis. Ada yang bisa menyebutkan apa saja itu? Saya, Bu. Ya, Evi, coba sebutkan. Fabel, mitos, legenda, dan sage. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Baiklah, kalau tidak ada yang menambahkan, akan Ibu yang menambahinya. Jadi, jenis-jenis cerita rakyat ada apa saja? Yang pertama, fabel. Fabel adalah cerita rakyat yang tokohnya adalah binatang yang dalam cerita berperilaku seperti manusia. Ada yang bisa menyebutkan contoh cerita fabel apa saja? Kancil mencuri ketimun. Kisah kancil dan buaya. Kura-kura dan kelinci. Baik, sudah mengerti ya. Ibu lanjutkan yang berikutnya. Yang kedua yaitu adalah mitos. Mitos merupakan cerita rakyat yang isinya cerita tentang dewa-dewi atau cerita yang berbau mistis atau gaib. Contohnya seperti kisah Nyi Roro Kidul, lalu seperti cerita Dewi Nawang Wulan. Sudah tahu kan? Yang berikutnya, yang ketiga yaitu legenda, yaitu cerita yang isinya bercerita tentang asal-usul suatu daerah. Ada yang tahu contohnya? Saya, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Betul, coba yang lain. Saya, asal-usul Danau Toba. Bagus, semuanya benar. Berarti kalian sudah mengerti ya. Ibu lanjutkan lagi. Yang keempat yaitu sage. Adalah cerita yang isinya berkaitan dengan sejarah yang pernah terjadi di masa lampau dan memuat cerita tentang kepahlawanan, keberanian, serta kesaktian seseorang tokoh yang diceritakan. Contohnya seperti kisah Jaka Tingkir. Lalu yang selanjutnya yaitu parabel. Parabel yaitu cerita yang dikarang untuk menyampaikan sebuah ajaran agama, moral, atau kebenaran umum dengan menggunakan perbandingan atau pengibaratan. Seperti contohnya cerita Malin Kundang, bawang putih dan bawang merah, maupun yang lainnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Siap, paham. Paham. Baik, Ibu lanjutkan. Berikutnya unsur-unsur cerita rakyat. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Tokoh, alur, dan amanat. Ibu akan jelaskan. Yang pertama, tokoh. Tokoh dalam cerita rakyat yaitu adalah para pemain atau pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita rakyat memiliki sifat, tingkah laku yang berbeda satu sama lain. Ada tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis ini yang memiliki sifat baik, sedangkan antagonis memiliki perilaku jahat. Yang nomor dua yaitu latar. Latar merupakan tempat kejadian suatu peristiwa. Latar dalam cerita rakyat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat misalnya di desa, di pantai, di sawah, dan tempat lainnya. Latar waktu misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Latar suasana misalnya menggembirakan, menegangkan, mengerikan, menyedihkan, ataupun mengharukan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, yaitu alur. Alur merupakan jalannya cerita
di mana memiliki hubungan sebab akibat dengan ceritanya. Secara umum, alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang berikutnya amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan dari pengarang kepada pembaca. Pesan di sini bisa berupa nasihat yang diperoleh oleh pembaca setelah membaca cerita tersebut. Seperti dalam cerita bawang merah dan bawang putih. Ada yang bisa memberikan contoh amanat? Saya, Bu, tetap berusaha sebaik mungkin meski kondisi tidak memungkinkan. Bagus, tetap berusaha sebaik mungkin meski kondisi tidak memungkinkan. Hal ini dibuktikan oleh bawang putih selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, meski ibu dan bawang merah selalu memberi pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Ada lagi? Saya, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang diserahkan kepada kita. Betul, bertanggung jawab terhadap apa yang diserahkan kepada kita. Hal ini dibuktikan oleh bawang putih ketika mengejar pakaian ibu tirinya yang terhanyut di sungai. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, saya selalu menurut dan patuh kepada mereka. Benar, selalu menuruti dan patuh kepada orang tua. Ini dibuktikan bawang putih dengan menuruti perintah ibu bawang merah yang menyuruh bawang putih mencari pakaiannya dan tidak boleh pulang apabila belum menemukannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, setelah ini kita mengerjakan tugas di halaman berikut. Baik, Bu.